Ya, ini saya coba mengonkan kamera malah nggak muncul. Hanya emang error kameranya. Semua sudah baca materi? Halo, halo, ada yang mendengar? Sudah dibaca materinya? Sudah, Bu. Sudah, sisa ya waktunya. Semua, Bu. Ya. Tapi belum selesai. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sambil nunggu teman yang lain datang ya. Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ini suara saya keras nggak? Terdengar, Bu. Nah, Oh iya. Kita ada 30 ya? 31 ya mahasiswanya? Betul, Bu. Sebentar, baru 22. Masuk saya. Namanya sudah diberitahu semua kan? Tadi sudah absen semua di Eldiru. Ada yang belum absen? Sudah absen semua ya. Ini malah ada satu yang left. Saya coba share screen dulu nanti biar bisa langsung ke materi intinya. Saya tidak akan lama-lama di ruang daring ini. Nanti hanya akan saya sampaikan inti-intinya saja. Apakah yang ada di layar saya sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua? Sudah, Bu. Ya. sudah, Bu. Sudah, Bu. Nggak ada yang masuk lagi ya? Kita tunggu 2 menit dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak ikut ruang daring ini, saya berikan rekamannya di akhir nanti kalau misalnya sudah selesai. Yang nambah ya. Baik, kita mulai saja ya. Apakah bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Baik. Saya akan cepat saja untuk
mengisi kuliah pada siang hari ini terkait poin-poin yang mungkin harus teman-teman pahami inti-intinya saja. Yang pertama adalah tentang metabolisme lipid ini. Nanti kita akan belajar tentang konsep dasar lipid. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar tentang overview dari metabolisme lipid dibandingkan dengan keseluruhan metabolisme yang ada pada makhluk hidup. Kemudian baru kita akan masuk ke inti utama dari katabolisme lipid. Jadi pertemuan ini kita akan belajar dulu tentang katabolisme. Pertemuan berikutnya baru kita akan belajar tentang anabolisme. Yang pertama adalah saya ingin menekankan kepada teman-teman semua bahwa lipid pada tanaman khususnya tidak hanya tentang membicarakan lipid yang ada dalam bentuk fat atau lemak, tetapi juga sebenarnya ada banyak sekali kelompok lipid yang ada pada tanaman. Yang pertama adalah dari kelompok asam lemak, yang juga menyusun lemak itu sendiri. Terus kemudian ada juga lipid asil, ada juga senyawa-senyawa terpenoid, lalu ada juga sterol, kemudian ada juga jenis lipid lain yaitu kutin, suberin, dan lilin. Ada banyak sekali fungsi yang diperankan oleh lipid ini. Jadi, fungsi yang pertama adalah seperti yang sudah saya tuliskan di materi pada Elgiru. Fungsi lipid yang pertama adalah sebagai sumber energi. Teman-teman dulu ketika mempelajari lipid, bahwa kita tahu bahwa energi yang dikeluarkan oleh lipid, ini khusus untuk metabolisme yang ada pada manusia ya. Ketika kita mengkonsumsi lipid, lebih banyak energi yang akan dihasilkan dibandingkan dengan karbohidrat. Jadi untuk ukuran molekul yang sama antara lemak, lipid, dan juga karbohidrat itu akan lebih besar energi yang dihasilkan itu lemak atau lipidnya. Nah, kemudian selain sebagai sumber energi, lipid pada tanaman ini juga berperan dalam menyusun berbagai susunan yang ada pada makhluk hidup. Jadi tidak hanya pada tanaman. Sebagai contoh adalah teman-teman dulu mesti ingat apa yang menyusun dinding sel dari makhluk hidup. Masih ingat molekul apa yang menyusun dinding sel makhluk hidup? Ada yang bisa menyebutkan? Dinding sel dan membran sel pada organisme terdiri dari kelompok apa? Ada yang bisa menjawab? Dinding sel. Ada yang bisa menjawab tidak? Dinding sel. Fosfolipid. Ya, fosfolipid betul. Selain fosfolipid ada juga glikolipid. Ya, jadi jenis-jenis lipid yang berikatan dengan fosfor dan juga lipid yang berikatan dengan glikogen atau glukosa. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk penyusun utama dari struktur pada organisme, seperti tadi adalah pada membran maupun dinding sel. Kemudian yang ketiga adalah sebagai senyawa yang bisa menjadi regulator pada sistem metabolisme. Jadi, regulator ini bisa dalam bentuk fitohormon yang dia basis strukturnya adalah dari lipid. Sebagai contoh adalah dari beberapa jenis fitohormon seperti yang teman-teman dulu sudah pernah ingat dari beberapa jenis. Ada yang bisa menyebutkan beberapa jenis fitohormon yang menyusun tanaman? Fitohormon. Lupa ya. Jadi ada asam absisat dan teman-temannya yang dia khusus basis strukturnya adalah lipid, dia berperan dalam meregulasi atau mengatur atau mengendalikan metabolisme yang ada pada khususnya tanaman. Kemudian fungsi yang keempat adalah untuk memberikan aroma, rasa, maupun bau yang nanti
aroma-aroma tersebut atau bau-bau tersebut itu bisa berperan pada tanaman sebagai senyawa yang bisa mengusir hama atau berperan dalam reaksi ketahanan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendengar ada senyawa-senyawa tertentu yang itu tidak disukai oleh serangga insekta ataupun juga tidak disukai oleh jenis-jenis hewan herbivora, itu biasanya berasal dari golongan senyawa lipid. Nah, selain itu juga lipid ini memberikan warna bagi suatu tanaman. Jadi kalau misalnya kita mengenal berbagai jenis metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman berupa warna-warna yang memberikan atraktif atau memberikan suatu penampilan yang sangat menarik, tidak hanya menarik bagi manusia, tetapi juga menarik bagi serangga. Hal ini bisa membantu untuk berlangsungnya proses polinasi atau penyerbukan karena adanya ketertarikan warna yang basis utamanya adalah itu senyawa-senyawa yang dia berasal dari kelompok ini. Nah, kemudian dari beberapa fungsi lipid tersebut, di sini saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Teman-teman bisa baca sendiri berbagai jenis lipid yang menyusun khususnya tanaman. Nah, ada banyak sekali jenis di sini. Lalu yang perlu teman-teman ketahui lagi, yang penting adalah nah ini nih. Ini adalah molekul lipid lain yang juga menyusun suatu sel tanaman, tidak hanya yang menyusun dinding sel, ada kutin, suberin, dan lapisan lilin. Ini semua adalah molekul-molekul lipid yang juga menyusun suatu tanaman. Kalau untuk spesifik pada manusia, saya tidak akan menyampaikan di sini. Sebenarnya kalau untuk manusia ada banyak sekali pembahasan, malah lebih banyak yang dibahas pada manusia dibanding dengan pada tanaman. Termasuk juga kolesterol. Kolesterol di sini juga merupakan jenis-jenis kelompok senyawa lipid. Meskipun sebenarnya kalau pada tanaman, umumnya disebut sebagai fitosterol, jadi bukan kolesterol. Selain fitosterol ini juga untuk jenis nyawasterol, ada juga jenis stigmasterol dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk senyawa klorofil yang teman-teman ketahui berperan dalam reaksi fotosintesis juga merupakan bagian dari molekul lipid. Nah, untuk senyawa-senyawa terpenol seperti yang sudah saya sampaikan tadi, senyawa ini memegang peranan penting untuk mengekspresikan warna yang ada pada tanaman. Jadi di sini disebutkan ada pada beberapa jenis tanaman tingkat tinggi, ada banyak sekali pigmen-pigmen warna yang dimiliki. Di sini disebutkan ada alfa-karoten, beta-karoten, lutein, zeaxanthin, violosantin, neosantin, fokosantin, dan juga klorofil yang seperti sudah disebutkan yang tadi. Ini hafalan saja. Kemudian untuk yang lipid asil ini, yang tadi menyusun membran sel dan juga dinding sel, jenisnya ada banyak, ada glikolipid salah satunya. Baik. Nah, yang paling umum dibahas adalah dari kelompok asam lemak ini. Nah, pada pertemuan ini tentang jalur katabolisme, saya hanya akan bercerita sedikit tentang jalur katabolisme asam lemak melalui jalur beta oksidasi asam lemak saja. Dari sini ada yang ditanyakan terlebih dulu. Saya ensure dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup? Tidak ada? Cukup, pusing? Bu. Apa pusing? Pusing nggak? Pusing ya? Belum pusing. Baik, Tidak pusing, Bu. itu baru pemanasan.
Rada cepat ya saya ininya ya ceritanya ya. Oke. Baik, kita masuk ke katabolisme lipid. Jadi sebenarnya ini judulnya kurang tepat kalau misalnya disebut sebagai katabolisme lipid. Yang lebih tepat adalah katabolisme asam lemak. Karena saya tidak akan cerita keseluruhan tentang semua jenis lipid yang ada dalam sel organisme. Di sini saya hanya akan cerita sedikit tentang katabolisme asam lemak. Akan tetapi sebelumnya saya akan cerita sedikit dulu tentang gambaran umum metabolisme. Jadi sebenarnya ada keterkaitan antara masing-masing jenis metabolisme molekul organik yang ada pada organisme khususnya tanaman, dan sebenarnya di setiap mekanisme anabolisme dan juga katabolisme ini ada jalur-jalur utama yang dia itu bersifat reversibel atau bisa balik. Ya, di sini dijelaskan polimer yang paling atas ada polimer protein, asam nukleat, polisakarida, dan juga lipid. Ketika mengalami katabolisme atau degradasi, polimer-polimer ini akan mengalami pemecahan menjadi monomernya. Kalau protein menjadi asam amino, nukleik asid menjadi nukleotida, kemudian polisakarida menjadi sugar, dan juga jenis gula yang lain. Kemudian untuk lipid menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, pembahasan kita kali ini akan menitik beratkan pada bagaimana lipid mengalami degradasi menjadi asam lemak dan juga gliserol. Meskipun mungkin sebenarnya pendegradasian lipid menjadi asam lemak dan juga gliserol ini juga akan terkait dengan jalur metabolisme karbohidrat yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini diberikan tanda panah. Ketika monomer itu sudah terbentuk dari polimer, maka akan masuk ke jalurnya masing-masing. Piruvat ini seperti kita ketahui bahwa dia menjadi produk dari jalur katabolisme karbohidrat. Kemudian dari piruvat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Dari asetil-CoA akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs atau trikarboksilik asid. Nah, dari siklus Krebs itu nanti akan menjadi siklus yang bisa menghasilkan berbagai macam molekul organik yang dibutuhkan oleh organisme. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa siklus Krebs ini merupakan siklus kunci pada organisme, di semua organisme. Ya, perlu saya tekankan di sini bahwa siklus Krebs ini merupakan kuncinya. Kenapa menjadi kunci? Karena dari siklus Krebs ini senyawa-senyawa intermediate, senyawa-senyawa yang terlibat dalam siklus Krebs ini nanti akan berperan dalam berbagai macam jalur metabolisme, entah itu metabolisme protein dan juga asam nukleat dan juga lipid yang akan kita bahas di sini. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Halo, cek. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, bisa menangkap ya. Bisa menangkap dalam tanda kutip kesederhanaan. Semoga menjadi konsep yang sederhana yang mudah dipahami. Nah, cukup. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah dihasilkan berbagai produk dari jalur siklus Krebs ini nanti akan, kalau misalnya kita memahami tentang metabolisme karbohidrat, berarti nanti akan lanjut ke rantai transport elektron. Masih ingat rantai transport elektron itu membutuhkan apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kemarin rantai transport elektron, apa yang dibutuhkan pada proses rantai transport elektron? NADP. NADP, selain itu yang menjadi akseptor ion H+, yaitu adalah H2O. Bukan, O2. Ya. Oh, udah. Nah, produknya adalah H2O. Nah, kemudian selain itu produk yang penting dari rantai transport elektron yang terjadi di mana, yo? Rantai transport elektron terjadi di mana? Rantai transport elektron terjadi di mana? Ada yang masih ingat?
Ayo, ada yang masih ingat nggak? Membran dalam bukan Membran dalam atau membran luar? atau bisa Ayo. mitokondria. Ya, di dalam organela yang disebut mitokondria. Ya, jadi mitokondria ini dulu ketika teman-teman SMA belajar perannya adalah dalam respirasi sel. Karena memang utamanya dalam proses respirasi dihasilkan banyak sekali ATP. Jadi meskipun di jalur yang lain dihasilkan ATP juga di mitokondria, yaitu di membran dalam mitokondria itu juga dihasilkan ATP, akan tetapi dengan jumlah yang paling banyak. Ya, maka dari itu ada yang menyebutnya sebagai tahapan yang panen ATP. Nah, dari situ dihasilkan ATP, selain itu ATP yang dihasilkan oleh sel ini nanti akan bisa menjadi semacam energi untuk berlangsungnya proses metabolisme yang lain. Jadi dari katabolisme dihasilkan ATP, ATP yang dihasilkan juga digunakan untuk proses biosintesis. Jadi prosesnya adalah ya muter-muter yang ada di dalam sel saja. Paham? Maka dari itu ini kalau untuk yang merah disebut sebagai proses katabolisme, sedangkan yang anabolisme adalah yang biru. Nah, sampai akhirnya pada proses katabolisme dihasilkan berbagai macam senyawa sederhana, molekul sederhana, yaitu H2O atau air, kemudian CO2, dan juga NH3 pada metabolisme, khususnya katabolisme nitrogen, ya, dari polimer protein. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke gambar yang lebih kompleks. Ya. Kalau gambar tadi diurai menjadi seperti ini. Di sini ada protein, kemudian asam nukleat, lalu polisakarida, dan juga lipid. Kemudian protein ini ketika mengalami katabolisme akan menjadi asam amino. Asam amino ini bisa menjadi prekursor untuk pembentukan nukleotida. Ya. Kemudian dari asam amino dia akan bisa masuk ke glikolisis. Selain itu dari asam amino juga bisa dihasilkan molekul asetil-CoA langsung. Selain itu juga bisa langsung masuk ke siklus Krebs. Nah, selain itu juga bisa langsung menghasilkan NH3 atau amonia, atau nasibnya juga bisa langsung menghasilkan NADH dan juga FADH2. Yang di sini nanti akan menjadi substrat bagi proses rantai transport elektron. Nah, kemudian untuk polimer asam nukleat, kemarin kita sudah belajar ketika asam nukleat mengalami katabolisme akan menjadi nukleotida single. Dari nukleotida itu nanti akan menjadi monosakarida, yang monosakarida ini akan masuk ke siklus glikolisis. Ya, dari glikolisis nanti akan melanjutkan jalur seperti nasibnya hasil polimerisasi polisakarida, yaitu monosakarida. Jadi dari glikolisis menghasilkan pirufat, kemudian menghasilkan asetil-CoA, masuk ke siklus Krebs. Dari siklus Krebs dihasilkan CO2, CO2 dilepas, kemudian masuk ke siklus Krebs ini akan masuk kembali ke rantai transport elektron sehingga dihasilkan H2O dan juga ATP. Nah, untuk yang lipid ini akan mengalami katabolisme menjadi gliserol dan juga asam lemak. Nasibnya juga beda-beda. Gliserol akan menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Jadi untuk menghafalnya gampang. Untuk menghafalnya gini. Gliserol nanti akan mengalami fosforilasi sehingga ada gugus fosfat yang masuk. Di sini gliserol, di sini gliseral, ya. G3P biasanya disingkatnya. Kemudian G3P ini seperti kita ingat adalah senyawa intermediate yang terlibat dalam jalur glikolisis. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke G3P, berarti dia akan lanjut
melanjutkan reaksi glikolisis menjadi piruvat, asetil-CoA, asetil-CoA masuk ke sini, di sini dilepas CO2 dan lanjut ke rantai transport elektron, begitu sebaliknya. Nah, kalau jalur sebaliknya G3P ini bisa menjadi prekursor bagi pembentukan glukosa melalui jalur yang berkebalikan, melalui jalur anabolisme. Jadi gliserol ini nasibnya, kalau dia masuk ke katabolisme, dia akan mengikuti jalur glikolisis, kemudian masuk ke siklus Krebs dan juga transport elektron. Tapi kalau misalnya dia masuk ke jalur anabolisme, dia akan naik untuk menghasilkan glukosa melalui reaksi gluconeogenesis. Ada yang ditanyakan dulu? Kecepatan nggak ya? Kayaknya kecepatan ya. Silahkan bertanya dulu kalau ada yang masih bingung. Nggak ada? Nggak ada? Oh, baik, nggak ada ya, nanti lagi ya. Baik, nah produk katabolisme yang kedua selain gliserol adalah asam lemak. Kalau asam lemak ini nanti akan masuk ke langsung asetil-CoA. Jadi yang akan kita pelajari lebih detail nanti adalah bagaimana asam lemak ini diubah menjadi asetil-CoA melalui reaksi beta oksidasi asam lemak, ya. Jadi kalau misalnya sudah menjadi asetil-CoA, ya berarti nanti dia akan lanjut ke jalur siklus Krebs sehingga dari sini masuk ke rantai transport elektron. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang kita pelajari adalah hanya dari asam lemak ke asetil-CoA saja. Ada beberapa reaksi detail yang akan saya sampaikan, semoga nanti bisa dipahami oleh teman-teman. Sebagian sudah saya share di LDRU, meskipun belum semuanya. Baik, saya pindah slide ya. Sebentar. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa sebenarnya reaksi metabolisme yang ada pada organisme itu saling berhubungan satu sama lain. Ya, kalau misalnya kita belajar detail-detailnya, kita bisa lebih merinci lagi di setiap panah yang menyusun interrelasi dari berbagai jenis metabolisme molekul organik ini. Paham? Nah, ini adalah titik tekannya. Kita akan belajar yang ini, beta oksidasi asam lemak. Produknya adalah asetil-CoA. Nah, ini teman-teman sudah baca ya. Produk dari trigliserid adalah gliserol dan asam lemak. Nah, trigliserid dihidrolis ini pada tanaman seperti Arabidopsis, enzim lipase disebut sugar dependent 1 berperan dalam reaksi hidrolitik molekul trigliserid. Nah, ini gliserol diubah menjadi G3P ya oleh enzim glycerol kinase, lalu G3P akan ikut ke jalur glikolisis. Jadi dari G3P masuk ke DHAP, lalu dari situ nanti akan dikonversi menjadi gula kalau misalnya masuk ke jalur anabolisme. Kalau masuk ke jalur katabolisme berarti akan masuk ke siklus Krebs dan juga rantai transport elektron. Nah, asam lemaknya akan bernasib ikut jalur siklus Krebs tadi. Nah, yang perlu saya tekankan di sini tuh ini. Asetil-CoA adalah titik temu antara metabolisme asam lemak dan juga karbohidrat. Sebenarnya tidak hanya untuk dua jenis metabolisme, dua molekul organik ini, tapi juga untuk keempat molekul organik yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ya. Nah, prosesnya disebut sebagai beta oksidasi. Tahapnya seperti ini. Tahapnya sebenarnya saya ingin pakai video saja ya. Saya sudah menyiapkan video. Jadi, tahap dari beta oksidasi asam lemak itu ada dua proses yang mendukung tahapannya. Sebenarnya dari proses tahap beta oksidasi itu ada tahapan
Yang pertama adalah asam lemak itu harus diaktifasi terlebih dahulu untuk bisa bereaksi dalam bentuk asil CoA. Kemudian asil CoA ini harus ditransport ke dalam mitokondria untuk bisa melanjutkan ke proses beta oksidasi. Jadi proses yang mengikuti proses beta oksidasi ini adalah disebut sebagai yang pertama adalah aktivasi, kemudian yang kedua adalah setelah diaktifasi dalam bentuk asil CoA, dia harus ditransport dari sitosol menuju ke mitokondria. Jadi prosesnya adalah pada mitokondria. Proses dari beta oksidasi ini sendiri. Ini saya ingin share. Bentar ya. Yang ini sudah saya serahkan ke teman-teman ya videonya ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Nanti saya kopikan linknya untuk yang ini. Jadi gini. Ini sengaja saya tidak share suaranya. Suaranya kedengeran nggak? Nggak kedengeran kan? Belum. Tidak, Bu. Halo, halo. Tidak ada. Halo. Suaranya terdengar tidak? Tidak, Bu. Halo. Ada, Bu. Halo, halo. Teman-teman, apakah masih di sana? Tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar. Jadi gini ya, untuk katabolisme asam lemak ini ada proses yang sebelumnya harus terjadi. Yang pertama seperti sudah saya sebutkan, asam lemak ini harus diubah menjadi asil CoA terlebih dahulu. Bagaimana reaksi pembentukan asil CoA? Reaksinya seperti ini. Jadi sebelum dioksidasi, asam lemak ini dengan bantuan ATP, dia akan menghasilkan asiladenilat ya, dengan melepaskan fosfat anorganik ya, sehingga dihasilkan 2 molekul fosfat anorganik. Jadi gini, ini kan ada 3 molekul 3 gugus fosfat. 2-nya lepas, 1-nya masuk ke struktur asam lemak sehingga dihasilkan asiladenilat. Nah, dari asiladenilat ini dengan tambahan HS-CoA ini nanti akan menghasilkan struktur yang disebut sebagai asil CoA dan juga AMP. AMP ini adalah suatu adenosin monofosfat yang hanya memiliki 1 gugus fosfat. Sedangkan asil CoA ini nanti yang akan ditransport ke dalam mitokondria. Sampai sini paham? Halo? Paham, Bu. Halo? Paham, Bu. Halo, halo? Ada yang menjawab? Sampai sini paham? Tidak? Apakah ada yang bertanya? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Halo, halo? Baik. Oh ya, oh nggak dengar. Ini apa? Ini oh ya Allah. Maaf. Baik, sampai sini setelah dihasilkan asil CoA, lalu akan di shuffle. Jadi di sini bahasanya shuffle itu ditransport ke dalam mitokondria melalui suatu sistem transporter yang disebut sebagai sistem transporter karnitin. Ya. Jadi gini, bentar. Saya carikan sistem. Nah ini. Jadi gini, kalau misalnya dia logikanya misal asil CoA itu masih berada pada sitoplasma, masih ada pada sitosol, untuk bisa masuk ke membran mitokondria, mohon maaf, untuk bisa masuk ke dalam mitokondria harus melewati membran mitokondria ya. Jadi di sini sitosol,
ini metrik mitokondrianya, ini membrannya. Pada membran mitokondria ini ada suatu transporter yang namanya transporter karnitin, ini yang akan memfasilitasi masuknya asil CoA ini ke dalam organela mitokondria, yaitu pada metriknya. Jadi kalau di sini teman-teman bisa melihat asil CoA untuk bisa masuk ke dalam ini harus membutuhkan bantuan karnitin, suatu senyawa karnitin, yang dimana karnitin ini nanti akan bereaksi menjadi asil karnitin dengan melepaskan HS-CoA. Kemudian bentuk dari asil karnitin inilah yang akan ditransfer masuk ke dalam metrik mitokondria. Nah, ketika sudah masuk asil karnitin ini di dalam metriknya, ini nanti jadi ini ngantarkan asil CoA saja untuk bisa dilepas. Jadi seperti kayak anak kecil, tapi dia tidak bisa masuk ke rumah, jadi dia membutuhkan bantuan orang yang lebih dewasa untuk bisa masuk karena tidak bisa membuka pintu. Logikanya seperti itu. Katakan karnitin ini adalah orang dewasanya, asil CoA yang akan masuk, tapi dia tidak bisa masuk sendiri. Dia butuh bantuan untuk bisa dikenali oleh transporter karnitin ini, sehingga dalam bentuk asil karnitin, dalam bentuk yang bergandengan, bisa masuk ke dalam matriks mitokondria, meskipun di dalam matriks mitokondria ini juga nanti akan dilepaskan kembali asil CoA dalam bentuk bebas dan juga karnitin itu sendiri. Karnitin ini karena juga diperlukan untuk transport asil CoA yang lain pada sitosol, dia juga akan dikeluarkan kembali melalui transporter tersebut sehingga nanti prosesnya muter-muter saja, ya. Begitu. Nah, ini adalah proses transportnya setelah masuk ke matriks mitokondria dalam bentuk asil CoA, akan melanjutkan ke proses beta oksidasi. Baru dari sini siap untuk melanjutkan ke tahap beta oksidasi. Untuk beta oksidasi sendiri, saya hanya menyebutkan ada 4 tahapan yang penting yang perlu teman-teman pahami, seperti yang sudah saya tuliskan di LDRU. Yang pertama adalah ada proses dehidrogenasi, kemudian ada proses hidratasi, ya. Lalu yang ketiga ada proses dehidrogenasi kembali, hingga akhirnya melanjutkan ke tahap yang terakhir, yaitu pemutusan ikatan rangkap. Untuk detail apa yang terjadi, sepertinya